memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
Kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami merasakan hadirat-Mu ada di rumah kami masing-masing. Kami merasakan hadirat-Mu tepat di mana kami berada. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami mau mengambil waktu-waktu teduh ini Tuhan, untuk membangun hubungan kami dengan Engkau. Berjumpalah secara pribadi dengan kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada pada saat ini, mungkin kita saat ini sedang bersiap mau beristirahat dan kita mengambil waktu untuk merenungkan, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap kita membaca di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang pertama sampai ke-8. Judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur menggambarkan satu kerinduan yang besar akan Allah. Begitu rindu hatinya, bahkan dikatakan jiwaku ini hancur merindukan pelataran-Mu. Saya percaya sama seperti kita saat ini, kita rasanya rindu, ingin bersekutu lagi bersama dengan saudara seiman, kita ada di dalam gedung gereja. Tapi saya mau menguatkan setiap kita pada saat ini. Jadikan rumah-Mu menjadi rumah Allah, di mana Allah itu berdiam. Rindukanlah Dia dengan hatimu. Rindukanlah Tuhan saat ini. Carilah Dia. Kasihi Dia. Minta Allah itu berjumpa secara pribadi dengan engkau. Pemazmur sangat merindukan kediaman Allah. Sehingga dia menggambarkan sama seperti burung pipit dan burung layang-layang ketika mereka mendapatkan sarang. Di situ mereka seolah menemukan rumah tempat mereka berteduh. Demikian pemazmur menggambarkan dirinya. Dia sama seperti kerinduan yang seperti itu. Merindukan punya satu tempat berteduh. Di mana di dalam rumah itu dia bertemu dengan pribadi Sang Pencipta. Yaitu Allah sendiri. Tuhan yang kita sembah. Dia ingin mendapatkan satu perhentian di dalam jiwanya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita lewati saat ini, hari yang penuh dengan tekanan. Mungkin minggu yang penuh tekanan. Bahkan sudah 3-4 bulan ini kita mengalami begitu banyak tekanan. Ada banyak kesulitan. Tapi saya mau menguatkan, kami mau berdoa saat ini. Melalui setiap pujian penyembahan, melalui setiap firman yang disampaikan. Biarlah itu menguatkan jiwa kita kembali. Bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah jiwa kita merindukan ada satu tempat perhentian di dalam rumah Tuhan. Bukan rumah secara fisik tetapi di dalam hadiratnya. Di ayat yang kelima dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu. Yang terus-menerus memuji Tuhan. Rumah Tuhan digambarkan juga melambangkan sebagai hadirat Allah, kehadiran Tuhan. Dan saya berdoa, kami berdoa sungguh-sungguh. Biarlah rumah saat ini di mana kita diami, kita tinggali, menjadi rumah Tuhan, di mana Tuhan sendiri bertahta di atasnya. Dan kalau Tuhan bertahta, hadiratnya itu ada. Ada pemulihan, ada kesegaran.
Kami berdoa, biarlah melalui ibadah yang singkat ini, hadirat Allah hadir di rumah kita masing-masing. Ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu Saudara, kekuatan, sumber kekuatan kita ada di dalam hadirat Allah. Ada di dalam kehadirannya sendiri di dalam kehidupan kita. Kekuatan kita bukan pada benda atau harta yang kita punyai, atau pada fasilitas yang kita miliki. Tetapi sumber kekuatan kita ada di dalam Dia. Dan yang menarik di sini dikatakan, di ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan pada saat mereka berjalan dengan mata yang memandang kepada Allah, terus berharap akan kasih karunia Tuhan. Disitulah di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa Tuhan mulai mengubah cara pandang mereka. Tuhan mengubah persepsi mereka. Tuhan mengubah perspektif mereka. Yang tadinya lembahnya namanya air mata, diubahkan oleh Tuhan menjadi lembah mata air. Di mana muncul sumber kehidupan, muncul sumber kesegaran, ada kesegaran yang baru. Dan biarlah kami berdoa pada saat ini, setiap kita, setiap jemaat Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi. Perjumpaan dengan Allah adalah satu pengalaman yang tidak bisa digantikan oleh yang lain. Oleh karena itu, kami berdoa supaya setiap kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Ketika ayat ini mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, saya percaya bahwa yang mereka hadapi sama kondisinya mungkin seperti kita. Keadaan tidak bertambah baik, keadaan bisa menjadi bertambah buruk. Tetapi dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat. Kenapa? Karena sumber kekuatan mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam Allah sendiri. Ketika mereka memandang Tuhan, ketika mereka memandang Allah di dalam kehidupan mereka, mereka berjalan maju. Fokus mereka ada ke depan. Fokus mereka ada di depan. Mereka berjalan maju. Dan ketika mereka berjalan maju, Tuhan mengubahkan air mata mereka menjadi mata air. Tangisan mereka menjadi sorak-sorai. Kesedihan mereka menjadi satu sukacita yang besar. Pertanyaannya saat ini, ke arah mana pandangan kita tujukan? Apakah kepada Allah atau keadaan sekitar kita atau bahkan fasilitas kita yang kita punyai? Di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-9 sampai ke-13, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat yang ke-12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat yang ke-13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Inilah doa dari pemazmur di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Dan ayat yang ke-11 dikatakan bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu. Kalau boleh saya katakan lebih baik 1 hari ada di dalam hadirat Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat dimanapun engkau berada. Ketika kita mengambil waktu teduh seperti ini. Mungkin kita sedang mau istirahat atau kita sedang mau memulai hari kita. Ambillah waktu teduh bersama dengan Tuhan. Engkau pribadi sendiri bersama dengan Tuhan. Karena lebih baik 1 hari di dalam hadirat Allah dibandingkan dengan 1000 hari di tempat lain. Perbandingannya drastis 1:1000. Atau penulis atau pemazmur mau mencoba mengatakan bahwa hadirat Allah yang kau luangkan 1 hari saja itu tidak bisa dibandingkan dengan 1000 tempat yang paling mempesona, 1000 tempat yang mungkin menyegarkan jiwa kita, 1000 tempat wisata yang terbaik bahkan tidak bisa mengalahkan 1 momen
satu waktu di dalam hadirat Tuhan, satu hari. Ambillah waktu-waktu teduh ini. Di ayat yang ke-12 dan 13. Inilah deklarasi iman. Pemazmur mengalami kemenangan dari Tuhan. Dan dia katakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Dia berkata dengan yakin ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita naikkan iman kita saat ini. Kita deklarasikan, kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang tidak pernah menahan kebaikan. Kalau pada saat ini ada di antara kita yang merasa bahwa oh aku tidak mengalami hal yang baik hari-hari ini. Percayalah, ketahuilah mungkin kita perlu mengarahkan pandangan kita kembali kepada Allah. Dan berjalan seperti Alkitab tadi katakan. Makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Pandangan kita mengubah perspektif kita. Cara pandang kita akan mengubah bagaimana tindakan apa yang akan kita lakukan. Persepsi kita berubah. Air mata kita diubah menjadi mata air. Pada saat ini, nanti kita akan menaikkan lagi penyembahan. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Kita menyembah sebagai satu kerinduan kita kepada Allah. Seperti pemazmur yang menulis Mazmur 84. Hatinya begitu rindu. Bahkan dia katakan jiwaku hancur. Aku tidak punya yang lain selain Engkau. Biarlah itu menjadi doa dan kerinduan kita pada saat ini. Mari kita sembah Dia. Lebih baik Amin. satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi kita naikkan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
setia, setia Engkau Tuhan. Inilah pernyataan iman kami. Kami mau menyanyikan tentang Engkau Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kalaupun ada di antara saudara saat ini, pada saat ini engkau sedang merasakan satu depresi, satu putus asa, kekecewaan, ada kelelahan, keletihan di dalam jiwamu. Kami mau berdoa untuk engkau. Saya berdoa dan seluruh tim dengan iman mengamini apa yang saya doakan. Dimanapun engkau berada, kalau saat ini engkau sedang mengalami kekecewaan, sedang mengalami satu putus asa, kelelahan, keletihan di dalam jiwa. Bahkan engkau mau memutuskan untuk melakukan sesuatu karena engkau kecewa. Ingat, Tuhan mengasihi engkau, Dia tidak meninggalkan engkau. Dia Tuhan yang sanggup mengubah air matamu menjadi mata air. Letakkan tangan kananmu di dada kalau engkau seperti itu. Tuhan, saat ini kami bersehati berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap mereka yang mendengar, yang melihat tayangan ini. Dan saat ini dalam kesendirian, di dalam kekecewaan mereka, berdoa di dalam nama Yesus. Ada kelepasan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi, ada perubahan. Engkau mengubah air mata mereka menjadi mata air yang membual-bual, menjadi sukacita. Tuhan, Engkau mengubahkan. Saat ini kami berdoa bersehati Tuhan. Biarlah mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau, Allah pencipta alam semesta ini. Allah yang menciptakan segala isi daripada dunia ini. Kiranya Tuhan Engkau berjumpa dengan mereka di rumah mereka, di apartemen mereka, di tempat kos-kosan mereka, bahkan di mobil mereka, ataupun di tempat mereka sedang berada di luar dari rumah. Engkau menjumpai mereka. Tuhan, kami berdoa mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan berjumpa dengan engkau secara pribadi. Yang kedua, saya mau berdoa untuk setiap engkau yang saat ini mengalami pergumulan di dalam iman. Engkau sedang bergumul, engkau sudah mentaati, engkau sudah taat kepada Tuhan, engkau sudah melakukan segala yang baik. Bahkan engkau sedang berusaha keras, engkau sedang bekerja keras, melakukan yang terbaik. Dan engkau sedang bergumul di dalam iman, tapi engkau belum melihat jawaban itu datang. Saat ini kami mau berdoa, letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan di dalam iman mereka. Mereka mungkin sudah melakukan segala sesuatu yang mereka bisa. Melakukan hal yang terbaik. Melakukan langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Melakukan semua yang mereka tahu. Tetapi sampai hari ini mereka sedang bergumul dan belum menemukan jawaban. Bahkan ada yang sedang berdoa, berpuasa, menantikan jawaban Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersehati saat ini. Engkau menjamah, Engkau melihat, Engkau mendengar setiap seruan doa mereka. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan kami berada di dalam hadirat-Mu. Berdoa untuk setiap mereka yang membutuhkan jawaban. Hari-hari ini, Roh Kudus akan berurusan secara pribadi dengan engkau. Dan lihatlah, Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya terbuka di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sembah